Nama saya, yang ada nama saya tak bacakan, takut terjadi sesuatu dan lain hal. Semua kertas nanti saya simpan. Teman saya bangga gonta-ganti cewek. Berarti mereka bangga melakukan maksiat. Apakah dosa mereka diampuni? Ini berarti playboy cap tupai, pantang menengok pokok kelapa. Dari mulai kelapa puyuh sampai kelapa hibrida, habis berlobang semua. Kalian yang gonta-ganti cewek, nanti kalian akan punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan. Macam mana kalau keponakan kalian perempuan digitukan orang? Jadi kita tidak melihat perempuan itu sebagai objek. Tapi yang lalu-lalu apa boleh buat? Ini mesti berhenti, malam ini berhenti insya Allah. Taubat nasuh. Apakah dosa mereka diampuni Pak Ustadz? Kalau dosa kepada Allah, cukup dengan sholat sunat taubat, mandi taubat. Sengaja aku mandi taubat karena Allah lillahi ta'ala basah. Habis itu sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi ini masalahnya, dosanya bukan hanya kepada Allah. Orang yang pacaran dosanya dua, kepada Allah satu, kepada perempuan itu satu. Kepada Allah oke lah, kepada perempuan itu gimana kau minta maaf? Dia udah jadi bini orang. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Bolehkah Ustadz kasih nasihat? Udah saya kasih, udah itu nasihat. Berhenti nikah dengan perempuan, nikah dengan cara yang baik. Jangan lagi mengganggu anak gadis orang. Orang tua yang melarang anaknya menikah dengan alasan saudara, padahal kami saudara jauh, tidak sedarah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah harus saya menjauhi orang yang saya sayang? Apakah saya mendengarkan orang tua saya? Syekh Abdurrahman punya adik namanya Abdurrahim. Saya ulang sekali lagi. Syekh Abdurrahman, itu yang makamnya, punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahman punya adik namanya Abdurrahim. Abdurrahman ini punya anak perempuan namanya Aminah. Siapa nama anaknya? Aminah. Abdurrahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa nama anaknya? Nuruddin. Karena dia belobai suka ke masjid, dia yang azan, dipanggil Lobai Udin. Lobai Udin ini mau merantau ke Kedah, karena dulu orang batubara banyak merantau ke Kedah. Datang dia ke Silau, izin ke uaknya Abdurrahman. Wak, aku mau merantau ke Kedah. Kata uaknya, kau tinggal aja di Silau ini. Dinikahkannya dengan anak gadisnya. Maka menikahlah Siti Aminah, anak Abdurrahman, dengan Lobai Udin, anak Abdurrahim. Saudara apa tak saudara? Saudara apa namanya itu? Sewadi, bukan sepupu. Kalau sepupu itu emak kita adik-beradik. Saya sama Kak Ani ini sepupu. Emak dia namanya Hajjah Jare'ah, emak saya Hajjah Rohana. Adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kalau emaknya dengan ayah kita adik-beradik, peseloroan. Apa maksud peseloroan? Berseloro-seloro, lama-lama berbini. Itu maksudnya. Syekh Abdurrahman menikahkan anak perempuannya dengan anak adik kandungnya sewali.
Sekarang saya tanya, boleh nikah sewali? Boleh tak nikah sewali? Tak boleh. Berarti anak haram lah kami nih. Boleh nikah sewali? Anak saya Abdurrahman Siti Aminah menikah dengan anak Abdurrahim Labayudin, lahir 10 anak. Anak nomor 10 Haji Rohana. Saya anaknya. Paham? Jelas? Sewali dinikahkan. Kenapalah dinikahkannya anaknya dengan keponakannya? Banyak orang tak tahu. Setelah beliau meninggal 1941, datang Jepang masuk 1945. Labayudin nilai yang membawa semua peti-peti besi untuk lari ke dalam hutan. Dia yang memikul menyelamatkan semua harta benda. Dinikahkan anak perempuan kita dengan saudara supaya dijaganya kita. Kalau orang lain datang Jepang lari dia kicit-kicit. Paham? Saya kalau ada anak perempuan saya akan cari menantu saya, saudara-saudara yang dekat. Apa yang saya cari orang lain? Orang lain putus habis. Kalau sudah dekat tak akan putus. Masalahnya saya tak pula ada anak perempuan. Laki-laki anak saya. Jadi bapak ni yang tak mau menikahkan anaknya karena saudara, nanti jumpakan bapak itu sama saya. Biar saya ceramahi dia. Kenapa pula tak mau dinikahkannya dengan saudara? Menikah dengan saudara itulah yang bagus. Dijaganya anak kau nanti, Pak. Apakah salah ketika kita sudah menikah melupakan orang tua? Dan tolong doakan semua supaya saya bertemu jodoh. Tapi gimana ini? Apakah salah ketika kita sudah menikah melupakan orang tua? Yang mengandung tuh bini apa orang tua? Orang tua. Yang menyusukan bini apa orang tua? Orang tua. Yang melahirkan sampai meregang nyawa bini apa orang tua? Orang tua. Setelah kau menikah, kenapa pula kau lupakan orang tua? Kau jumpa bini kau tuh kan setelah berumur 25 tahun. Waktu kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, kan orang tua. Makanya surga di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah lagi saya dengar surga di bawah tapak kaki bini. Makanya kalau ada orang menikah, setelah nikah dia justru takut sama bininya, meninggalkan orang tuanya. Ini orang ini kalau mati nanti tak kena azab kubur. Orang yang takut sama bini, ini kalau mati nanti tak kena siksa kubur. Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, ini tak usah kita azab, udah azab kali sama bininya ini. Jelas? Hai perempuan-perempuan, kalian mesti berkata, aku milik suamiku dan suamiku milik emaknya. Aku ni punya lakiku dan lakiku itu punya emaknya. Ibu yang punya anak laki-laki, dia menganggap nanti kalau anakku ini nikah, anakku ini akan hilang, dia ambil bininya. Ternyata apa kata si ibu? Dulu ku sangka kalau anakku nikah hilang anakku, Pak Ustaz. Ternyata anak perempuan menantuku itu lebih sayang pula lagi ke aku daripada dia. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu yang baik-baik, solihah-solihah. Mengapa Al-Fatihah disusun pertama di Quran? Yang pertama turun itu kan Iqra, Pak Ustaz. Iya juga ya. Waktu Nabi bertahanus di gua
Iqra. Apa yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Yang pertama turun kan Iqra. Habis itu Nabi pulang kedinginan, berselimut, diselimuti oleh Khadijah. Datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Itu ayat yang kedua turun. Lalu kemudian berkumpul Nabi, dikumpulkan ya pakcik-pakciknya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Kenapa yang pertama kita tengok di Quran itu Al-Fatihah? Habis Al-Fatihah itu Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Al-Imran, habis Al-Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Kok gitu lain Quran yang turun dulu sama Quran yang ada sekarang? Sekarang saya jelaskan. Quran di Lauhil Mahfuz. Di mana Quran? Fi Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Turun dari Lauhil Mahfuz ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Apa nama tempatnya? Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sekali turun macam susunan yang ada di Quran kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekali turun. Dari Baitul Izzah transit ini turun ke Nabi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang dari Baitul Izzah ke Nabi inilah yang turun Iqra pertama. Paham? Nyambung? Jelas? Dari bunyinya bingung. Quran yang pertamanya Al-Fatihah, keduanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekaligus. Dari Baitul Izzah ke Nabi itu yang turun berangsur-angsur. Iqra dulu. Yang Quran yang sekarang ini adalah susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan susunan menurut jelas? Jelas apa tak jelas? Saya ulang sekali lagi, 3 kali. Saya kalau mengajar di kelas gitu, jelas? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. Jelas? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. 3 kali saya ulang, saya bilang, kalau 3 kali udah pulang kau tak juga paham 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar, kau keluar. Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Turun sekaligus, ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi itu yang turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Iqra dulu. Sesuai dengan kondisi, kacau balau susunannya. Baru kemudian waktu Nabi mau meninggal, susunannya mengikut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itulah yang ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Jelas? Dari bunyinya macam takut. Pertanyaannya berkualitas. Dari pertanyaan ini orang ngaji. Ada seorang ibu niat mau mengakikahkan anaknya, tapi tak mampu. Apakah jadi beban buat orang tuanya?
kemana-mana pertanyaannya nih. Ada seorang ibu niatnya mengakekahkan anaknya, tapi dia tak mampu. Apakah jadi beban bagi orang tuanya? Apakah jadi beban bagi ayah ibu si anak ini? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun bi'aqiqatihi, setiap anak yang lahir ini tergadai dengan akikahnya. Ini anak-anak yang lahir ini yang belum diakikahkan, tergadai ini semua, tergadai. Bagaimana cara menebus yang tergadai ini? Pertama, tuzbahu anhu yawma sabi'i, sembelihkan kambing hari ke-7. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yu'laqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Ibu bapak yang belum mengakikahkan anaknya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki bisa mengakikahkan. Yang dulu kecil belum berakikah, sekarang sudah ada rezeki, ada duit, mau akikah, umur sudah 40 mau akikah, besok potongkan kambing, saya akan datang. Kalau ada ibu bapak yang udah umur 40, 50 mau akikah, buat besok, saya datang insya Allah. Tapi kekah saja, jangan minta ayun marhaban. Dan minta baca berzanji pula. Boleh hukumnya akikah setelah dewasa. Hukum akikah itu sunat muakkad, tak sampai wajib. Jadi yang tidak akikah tidak berdosa karena tidak wajib. Yang sekarang ada rezeki mau mengakikahkan dirinya, hukumnya boleh. Akikah hukumnya sunat muakkad. Jelas? Yuhlaku, cukurkan rambut. Cukur rambutnya, ditimbang 2,7 gram, bulatkan 3 gram, 3 juta, dibelikan ke makanan sedekah fakir miskin. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Orang zaman dulu kalau lahir anak kasih nama yang baik, tanyakan ke orang tua. Orang zaman sekarang dibuatnya sendiri, tak siapa nama anak. Siapa nama anak kau? Ronaldo. Dia pandai main bola, main kasti pun tak pandai. Dicocok-cocokkan pula nama laki sama nama bini. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf, jangan tersinggung, mana tahu itu. Cocok-cocok. Dulu tak begitu, ditanyakan ke ulama. Karena nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Anaknya dikasih nama Abdul Latif. Nama itu doa. Ini nama orang sekarang baca akad nikahnya pun susah. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan selain ngapal Quran supaya nanti kita tetap bisa berkumpul dengan orang tua maupun dengan suami istri? Karena kalau kita berdosa ketika sholat belum tentu kita dikabulkan permohon penjelasan. Ini termasuk orang baik. Dia di akhirat mau berkumpul dengan orang tua dan istrinya. Ada beberapa jamaah nanya ke saya, Ustadz, ya, nanti kalau kita mati di akhirat kita jumpa sama istri Pak Ustadz. Kita masih jumpa gak dengan istri kita? Saya bilang jumpa. Masa jumpa Pak Ustadz? Saya bilang jumpa. Saya di dunianya udah tak tahan Pak Ustadz, apalagi di akhirat jumpa lagi kan? Bapak ini baik, istrinya baik. Kata dia, apa amalan supaya kita bisa berjumpa dengan anak istri di sana? Alhaqna bihim zurriyatahum. Orang yang beriman, beramal soleh, nanti kami akan jumpakan dia dengan keturunan datuk nenek moyangnya dulu. Saya yakin, insya Allah, kalau saya beriman, saya beramal soleh, saya akan dipertemukan. Walaupun jarak saya dengan Syekh Abdul Rahman, beliau meninggal 1941, saya lahir 77,
insya Allah saya akan berjumpa dengan syarat beriman dan beramal soleh.